Halo sobat elektronik ya, kali ini gue kedatangan tools baru nih, untuk mungkin buat video-video gue yang lain ya. Gue mungkin pakai ini ya. Ini gue beli mikroskop digital. Dulu gue punya sebenarnya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, yang nanti gue kasih gambarnya. Mikroskop toh, nah itu coloknya ke USB-nya komputer. Nanti ada software yang perlu diinstal. Nah, kita bisa lihat layarnya di situ. Cuman problemnya ada delay di situ ya. Jadi dari mikroskop, terus USB, terus lo buka aplikasinya ya. Lo bisa zoom di situ juga gitu kan, di aplikasi itu. Cuman masalahnya ada delay. Masalah banget menurut gue. Itu nggak cocok kalau memang misalnya lo mau buka servis ya, servis handphone misalnya. Itu delaynya sekitar 1 detik. Lalu agak susah ininya, misalnya lo mau nyolder atau mau ngecek apa gitu, ngukur ya, lo mesti sinkronin dulu nih otak lo sama delay yang 1 detik itu. Nah ini gue sekarang beli yang sudah include monitor ya, otomatis nggak ada delay ya, nggak ada proses konversi dulu ya, ini langsung ditampilin ke monitor. Cuma nggak tahu ini harganya udah murah, waktu itu masih mahal ya, sekitar 600. Ini harganya sekitar berapa? Basah ya, kok basah ya, gue pakai gunting aja deh. Ini cutter ini nih, kok basah ya, basah ini, hujanan kayaknya nih si abang ininya nih, abang kurirnya kemarin kayaknya emang hujan sih. Tapi mudah-mudahan aman lah, basah doang lah luar ya, nggak kebanjiran. Oke, ini tipenya kalau lihat di online nya, di tokonya sih G1000. Ini basah banget ya, waduh agak curiga juga nih, basah ya. Nah ini zoomnya 1-1000 kali ya, gede buat ini ya. Nah kalau yang murah itu murah, kalau saya 60.000. Tapi kalau untuk lo ngeliat-liat gini nih ya, binatang-binatang misalnya, objek-objek lah, objek diam gitu, terus lo nggak ngapa-ngapain di situ gitu kan, nggak nyolder, nggak megang-megang, itu ya cukup aman ya, cukup lah untuk itu. Tapi kalau gua agak problem di delaynya. Terus kedua, warnanya tipis ya, warnanya tipis, jadi ya gue nggak saranin lah lo beli, akan nyesel nanti juga. Kita coba ini, gue menyesal apa enggak ya. Oke, ini basah, aneh juga sih. Ini fiturnya 4,5 inch 4,3 inch ya LCD-nya. Terus ininya 10 megapiksel. Apanya 10 megapiksel? CCD-nya apa? Sensornya ya. Terus ini HD, mikroskop HD ya, digital XD microscope, high speed, smart portable, multipurpose, super baterai. Wah, ada baterainya juga dia. Gua nggak merhatiin tuh. Nah ini tampilannya, kelihatannya sih oke sih ya. Ya dia ada papannya, base plate-nya ya, supaya nggak terjungkit ya. Ini mikroskopnya, ini kayaknya ininya nih apa? Monitornya ya. Oh iya, ada super baterai nih. Ini gue nggak perhatiin nih. Super baterai sampai 5 jam. Continuous, oke. Oh, ini buat lihat binatang, bukan binatang, serangga ya. Terus ini nih yang gue incer ya, untuk melihat komponen kecil-kecil. Sekarang kita buka. Nah ini baru pakai cutter. Ini harganya nggak sampai 300.000 nih, gue bingung nih ya. Rata-rata tuh 300.000 ke atas itu loh. Ini konsolnya 270, 270 deh. Plus beli ongkir.
Kita buka ya. Penasaran juga nih. Ini emang yang gue tunggu-tunggu nih. Akhirnya gue beli juga ya. Tadinya gue mau beli kaca pembesar, cuman kayaknya nggak musim deh. Kalau ngeliat komponen-komponen gitu. Oke, di sini kita lihat ada manual ya. Manualnya, oke. Ya, ini mesti gue baca ya. Kayaknya sih harus dibaca nih. Oke, ini ada ininya, pengaman monitor. Wah, ini kelihatan banget ya. Fokus belum ya? Oke, gue coba fokus lagi. Ini ada tombol on. Oh, udah jadi satu ya. Udah jadi satu. Ini ada berapa? Untuk pencahayaannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 LED ya untuk pencahayaannya ya. Coba gue zoom ya. Oke, ini ada 6. Ya, sensornya kayaknya kecil banget ini. Tengah. Ini begini aja, kalau lihat dari sini. Semuanya lihat. Ini ada LED lights ya. Buat ngatur ininya nih. Tingkat kecerahan. Terus ini ada T-Flash micro SD. Oke, berarti ini bisa buat ngerekam ya. Nanti bisa kita coba nih. Kemudian ini, ini tombol reset ya. Terus ini micro USB, kayaknya sih buat ngecas nih ya. Atau ke komputer ya, kita coba aja ya. Kalau di manualnya ada nggak ya? Di manualnya bisa komputer nggak? Kalau dari sini sih nggak bisa sih ya. Jadi hanya bisa record aja dia ke micro SD. Oke, sekarang ini gue keluarin. Buka lagi nih. Oke, ini dapat kabelnya ya. Kabelnya dapat. Oke, gue zoom out. Ini kabelnya dapat. Terus lagi. Oh, ini standnya ya. Standnya dapat ya. Cuman kualitasnya ya. Kalau ini sih oke sih ya. Plastiknya ya. Build quality-nya lumayan lah. Halus ya. Tapi tipis. Tapi ini ya nggak terlalu sempurna ininya nih. Plastiknya. Ini juga ya lah basic lah, standar lah. Ini oke, ini bisa naik turun ya. Ini ada locknya. Oke, ini ada sangkutan untuk kesini kayaknya. Oke ya. Kita coba pasang ya. Kita coba rangkai. Ininya membaca posisinya begini. Oke, gitu sih. Terus ini begini. Ada locknya, locknya. Nggak ada locknya. Jadi nggak ada locknya nih, langsung gini aja nih. Ini kuncinya, jadi bisa naikin ya. Tinggian maksimumnya ini berapa? Dia nggak ada ini ya, nggak ada limit ya, nggak ada limiternya ya. Jadi hati-hati ya. Ini ketinggian maksimumnya, gue coba pakai meteran tukang gue.
sekitar 10 cm ya, 10 cm. Terus minimumnya berapa nih? Ini minimum sih nggak aku pakai nih. Minimumnya minimum segini ya. Lalu mesin lagi. Oh, masih bisa sampai bawah tuh. Minimumnya sampai nempel. Oke, nggak akan sampai situ sih. Oke, gitu aja ya. Sekarang kita coba nyalain. Oke, nyala nih. Oh, langsung dia. Langsung. Ini fokus kayaknya nih. Gue belum baca nih manualnya nih. Ya, ini fokus. Oh iya. Langsung ya. Langsung terbaca ya. Ya, semakin kita tinggiin semakin ini. Wah, dia lebih wide ya. Dan fokusnya diatur lagi nih. Ini brightness-nya aman sih karena gue siang nih ya. Ngaruh juga nih jadinya nih LED-nya nih. Mungkin kalau di posisi yang paling rendah ininya mikroskopnya mungkin baru pengaruh. Oke, ini gue biarin dulu deh. Oke, ini. Oh, lu mesti ngeliat ya. Ntar waktu itu ya, gue ini ya. Ini gue tes dulu ya. Oke, ini gue pelajari dulu. Ya, gue pelajari dulu. Overall sih oke sih. Lu bisa lihat sini. Warnanya nggak pudar ya. Hampir sama ya. Dengan yang sebelumnya gue beli itu. Aduh, itu warnanya tipis. Ya, tipis. Ini 720p. Jadi HD banci ya. Ya, 720p ya. HD banci. Oke, nanti gue sambung lagi di segmen berikutnya nih. Gue pelajari dulu nih. Oke, kita coba aja sekarang ya. Ini tadi gue udah coba-coba pelajari ya. Saya pelajari ini kabel USB-nya ya. Kabel USB ya. Ini nanti gue konekkan ke laptop ya. Ini agak susah nih posisinya nih. Ya. Gue deketin dulu deh. Gue deketin dulu supaya bisa kelihatan. Ini gue coba nyalain ya. Oke. Kalau kita lihat menu di sini. Oh ya, di sebelah sini ya. Ini LED ya. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, supaya kelihatan nih. Jadi buat ngatur kontras LED ya. Kecerahan LED ya. Kalau bisa lihat. Tapi kalau kondisi mataharinya full sih nggak terlalu diperlukan ya. Oke, ini ada yang namanya micro SD ya. Oh, ini gue udah siapin ya micro SD-nya ya. Kalau lihat dari manual sih maksimum 64 GB ya. Gue ada 32 GB ya. Nah, ini bisa kelihatan udah langsung nih 32 GB ya. Kelas 10 ya. Ini baterai ya. Indikator baterai silo ya. Indikator baterai. Terus ada lagi di sini ada tadi gue bilang ya. Nanti gue coba colokin micro SD, ini USB micro ya. Terus di sini on off-nya di sini nggak ada lagi. Kosong, nggak ada tombol-tombol, ada di sini M itu menu ya.
Nah, lo bisa pilih resolusinya nih. Kayaknya sih resolusinya bukan buat ini ya. Oh ya, gue coba ukur 4,3 inch nggak dia. Oke, 4,3 inch ya layarnya. Nah, resolusinya lo bisa pilih 1080p, 720p ya. Yang tadi gue bilang 720p HD banci. Nah, lo bisa pilih ya. Ini kayaknya buat ke komputer ya, atau buat di record ya. Terus ada lagi VGA. Ya, gue sih langsung pakai ini aja lah. Kan. Terus ini bisa record cyclic record ya. Jadi dia akan niban ya. Dia berputar terus nih. Karena durasinya kayaknya filenya AV nih gede. Kalau gue lihat di panduannya itu 3 menit ya. 3 menit, 5 menit, 10 menit. Pendek ya. Kemungkinan AV nih. Filenya gede jadinya. Terus kemudian ke bawah LED assist ya. Dan assist tuh ini kayak marker lah. Nih, ini gue on ya. Kalau kita lihat LED assist tuh ini. Ini ya. Ini LED assist ya. Sayangnya sederhana ya, cuma 2 garis aja nih. Nggak ada garis lainnya gitu kan. Tapi oke lah. Ini supaya kita bisa tahu senternya di mana. Kemudian exposure, nah lo bisa pilih exposure-nya berapa ya. Misalnya 0, terus ini sisanya tanggal ya. Lo mau hidupin apa enggak ya. Kalau dihidupin seperti ini ya, muncul di sini ya. Muncul di sini, nggak tahu kalau direkod di mana ya. Terus ini lo ngeset jam sama tanggal ya. Kemudian ini power off, auto power off ya. 3 menit, 5 menit ya. Ini sih bisa lo pakai lo enggak ya. Bisa dipakai atau enggak. Ini enggak gue pakai sementara. Gue off dulu. Terus language ya. Bahasa Indonesia mana ya? Italiano. Pakai bahasa Inggris aja lah. Terus frekuensi. Nah ini perlu nih ya. Karena kan kalau pakai lampu ini nih penerangan rumah kan supaya nggak flicker ya, lo pakai yang 50 nih. Karena kan kita listriknya pakai 50 Hz ya. Gue set 50. Terus LCD brightness lo bisa atur juga ya. Oke, ini lebih ke on off aja ya. Lebih on off ya. Gue on terus berarti. Terus apa lagi? Format. Oke, ini berarti format ininya nih. Format filenya nih ya. Oke, ini gue masukin ya. 32 GB. Aduh, ini nih gue bingung nih, lack of space ya. Space-nya kurang, nggak ngerti juga nih. Padahal 32 GB, mungkin harus 64 ya. Nah, lo kalau beli ini kasih tahu gue nih kalau ngetes pakai 64 ya. Gue kepunya yang 64 GB. Jadi berarti format file yang mau direkam. Suruh insert dulu lagi. Oke, kita lanjut lah. Oke, default setting ya. Nggak perlu. Kemudian version ya lebih ke ininya. Produknya sendiri ya. Terus habis. Oke, jadi itu aja udah cukup. Nah, cukup lah. Sekarang gue mau ngetes ini tadi udah. Supaya kelihatan gimana gini ya. Oke. Cukup lah ya. Nah, gue udah turun dulu deh supaya terlalu. Oh ya, ini lo bisa tekuk ya sampai 30 derajat ya. Cuma nggak terlalu ini sih.
dia ada stepnya nih, tuk tuk tuk. Jadi nggak ada kuncian, hanya step aja di sini ya, step aja. Terus ini kunciannya ya, habis lo puter-puter ya, lo kunci di sini supaya nggak lari. Ya nggak terlalu kokoh sih, tapi cukup lah. Oke, ini sekarang gue keluar. Ini ya, ini fokus. Oke, kalau lo compare sama ukurannya ya, kalau gue zoom, nah dari ini pakai HP sih masih kebaca ya, cuman agak repot ya. Dan terlalu mahal ya, lo ngorbanin HP untuk mikroskop ya. Nah ini enaknya ini nih ya, lihat ya, ya ini real time ya, ini real time banget nih. Kalau pakai yang murah tuh yang nggak ada monitornya itu, harus load komputer itu dia delay 1 second ya. Agak susah sih menurut gue sih kalau delay 1 second tuh, kejauhan. Lo mesti sinkronkan otak lo dengan layar komputer ya. Nah ini oke nih ya. Lo jadi nyolder apa-apa, ada aktivitas di sini masih aman. Oke, sekarang ini nih, ini nih. Modul PAM 8403 nih. Gue belum pernah lihat ukurannya kalau di zoom seperti apa. Oke, ini kalau di zoom, oh terbalik ya. Oke, ini berarti lampunya. Oke, ini karena udah cukup sinar matahari, gue kecilin justru LED-nya nih. Ya, ini udah fokusnya segini. Ya. Lo bisa lihat ya. Ini cukup jelas ya. Cukup jelas. Terus detailnya dapat ya. Untuk warna menurut gue dapet ini warnanya. Coba gue pakai resistor ya. Nah, ini gue ada resistor nih. Ya. Kita lihat warnanya pudar atau enggak nih kalau di mikroskop. Lo pasti tahu lah warna resistor ya. Birunya seperti apa gitu kan. Oh, oke sih. So far oke sih. Ya, so far oke banget. Warnanya nggak terlalu turun ya, walaupun dia ini mungkin karena cahaya ya, terlalu terang ya mataharinya ya. Tapi so far oke nih. Oke, so far sih oke. Ya. Sekarang gue mau coba konekin laptop ya. Ini kalau lo nggak puas sama ini yang kekecilan menurut lo ya, lo bisa konekin ke laptop nih. Oke, ini gue colok dulu nih. Masukkan, nih gue nyalain dulu laptopnya. Oke, ini gue ini dulu ya. Gue dibuka nih kamera ya, kamera supaya enak di sini aja kali ya. Di sini ya. Oke, pilihannya ya. Pilihannya itu jangan mass storage ya, nggak jelasnya. PC kamera. PC kamera. Login. Ya. Nah, itu bunyi detect ya. Detect ini bisa lihat di device-nya ya. Ini oke, berarti ini gue balikin dulu nih.
Oke, kalau ke kamera dia akan mati nih ya, akan mati nih. Dia akan dipindahkan ke kamera. Jadi lo nggak bisa pakai dua-duanya nih. Kita cek device-nya dulu ya, ke detect. Oke, kita cek device-nya, ke detect nggak dia. Ini gue bisa deketin mungkin ya. Ini bisa lihat, gue zoom dikit ya. Sedikit di sini kita lihat di kamera ya. Nah, di sini kelihatan nih. Tolong baca ya. USB kamera ya, ke detect ya. USB kamera. Kalau HD, kalau XP ini ya ini webcam gue. USB kamera ke detect. Jadi lo bisa pakai ini langsung nih ya. Dari aplikasinya Windows ya, kamera lo tinggal pilih ini. Oke. Mantap ya, gede. Kalau nggak puas sama ini nih, sama ini lo pakein aja nih. Puas banget ya. Cuman delay sih menurut gue sih. Tahu. Nggak delay ya? Oke, nggak delay dia. Ya. Ya, walaupun dikit ya. Nggak kayak yang Microsoft yang murah itu loh. Nggak delay nih, nggak delay. Hasil. Jadi masih asik loh pakai ini, hubungin ke mana? Ke komputer atau laptop ya, Windows ya. Masih aman nih. Terus ini coba gue lihat ininya. Tadi kan gue setnya 1080p ya. Kita lihat settingannya berapa dia nih. Oke, kita set. Wah, ini malah nggak support ya. Kualitas video cuma 720. Oke, berarti ini gue pakai OBS lagi dong. Pakai OBS. Pakai OBS, kita lihat displaynya gue ganti dulu ya. Displaynya pakai USB kamera. Oh iya, ini gue salah. Ini gue matiin. Gue tambah lagi device video capture. Oke, gue pilih USB kamera. Oke, langsung kelihatan ya. Oke, di sini kelihatannya 720 emang sih. Bukan 1080. Aneh, kelihatannya 720 nih. Di ininya nih. Berarti ya gitulah. Paham lah ya. Paham lah. Gue tarik baru dia mau dia. Ini kalau gue perhatiin berarti ini resolusinya adalah 720. Tapi nggak ada isu sih, udah cukup sih. Kan 720p kan, progresif juga. Nah ini, oke lah. Ini resolusinya akan dari sini sih, akan dari si OBS-nya, bukan asli dari sini. Kalau setelah direkod ya. Ini kalau gue cabut, kita balik lagi ke sini ya. Ini udah selesai nih, pakai laptop nih. Gue cabut ya, cabut. Oke. Nah, sayangnya dia nggak langsung balik ke asal nih. Dia mati malah nih. Gue nyalain dulu baru. Ya ada kekurangannya lah. Untuk harga di bawah 300.000. Ini kalau nggak salah TAF jual juga deh, TAF ya. Cuman di atas 300 ya, karena dia kan ada garansi setahun biasanya. Ya kalau gue sih nggak perlu lah. Karena tipenya sama nih, G1000 juga ya. G1000 ya. Jadi bukannya ini G1000 nih. Sama, modelnya sama, ini sama. Kan produk-produk OEM nih semuanya nih. Oke, sampai di situ aja sih menurut gue sih. Nah, jadi ini berguna nih. Nanti gue pakai terus kayaknya sih. Kalau untuk apa? Untuk video-video selanjutnya, terutama kayak gini nih, komponen yang begini nih.
Ini mana? Gini nih. Kayaknya memang harus pakai ini, mikroskop ini ya. Mikroskop ini ya. Udah waktunya meninggalkan kaca pembesar. Oke, sobat elektronika, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ya, subscribe, komen, dan share. Wassalam.